Shalom jemaat yang dikasihi Kristus, apa kabarnya? Welcome home, saya Junaidi dari Shekinah Ministry menyambut saudara dan welcome saudara untuk ibadah online Shekinah Ministry hari ini. Saya percaya saudara sehat, saudara dilindungi Tuhan, dan saudara sempurna dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang baik. Nah saudara, sebentar kita akan memulai. Ada beberapa hal yang saya mau himbau saudara lakukan. Yang pertama, mari ajak seluruh anggota keluarga saudara untuk sama-sama beribadah online hari ini dengan cara mempersiapkan diri kita dengan pakaian yang pantas dan layak, seolah-olah kita bertemu raja, karena dia adalah raja segala raja bagi kita. Yang kedua, nanti saudara juga boleh siapkan catatan saudara, Alkitab saudara, supaya kita bisa benar-benar menerima apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Dan juga saya minta saudara untuk bisa mematikan handphone kita atau mengaktifkan vibrate phone ya, supaya tidak mengganggu komunikasi kita, fellowship kita dengan Tuhan kita. Yang ketiga saudara, saya mau himbau saudara agar tetap mengikuti ibadah ini sampai selesai, sampai dengan doa berkat. Itu saja saudara, selamat beribadah, selamat menikmati praise and worship dari worshiper kita. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul di rumah Tuhan. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, mari siapkan hati, siapkan pikiranmu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian, Kau terbesar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji.
Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan, ku hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Yang terbaik Tuhan, Kau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang terbaik ku terima darimu.
Sorry bagimu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu dan jalan jasa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran-Ku.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan kami bersyaramu Tuhan. Jadikan kami indah. Jadikan kami indah Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapakku, kata manis. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, ada mujizat terjadi dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Bila apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu membangkitkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan, tangan Tuhan, jamahan Tuhan melingkupi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, berkati setiap kami Bapa, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Terpujilah dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Saya percaya semua daripada kita dilawat Tuhan dan bersuka cita. Nah saudara, sebentar kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya daripada hamba-Nya. Saya mau ajak saudara untuk siapkan Alkitab saudara. Baik Alkitab itu sendiri atau Alkitab yang ada gadget yang ada Alkitabnya bisa dipakai. Dan saya sebelum mulai mau ajak saudara ambil Alkitab saudara. Mari kita angkat Alkitab saudara dan sama-sama kita akan Bible prophetic. Ikuti saya ya. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman itu adalah Tuhan sendiri dan aku siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara siapkan hati. Saya percaya firman Tuhan ini tidak kebetulan. Dan saya percaya firman Tuhan ini adalah buat saudara. Siapkan hati. Selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Selamat pagi buat Jakarta, selamat pagi buat Shekinah. Terima kasih atas kehormatan yang dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan saya percaya pagi ini saudara luar biasa. Dan pagi ini saya percaya orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya percaya hari-hari saudara melihat kalau COVID merajalela. Tapi saya juga mau kasih tahu Bapak Ibu terkasih, kalau Yesus kita tetap luar biasa. Ada amin Bapak Ibu ya. Dia tidak janji hari akan hujan atau panas. Dia berjanji akan menyertai saudara. Ada amin Bapak Ibu. Awal tahun ini saya dapatkan ada satu kata perubahan musim. Ya, itu ada bicara persiapan buat kita. Artinya saudara nggak bisa diam, saudara harus bergerak maju. Haleluya. Dan pagi ini Bapak Ibu terkasih ya, untuk masuk ke renungan yang baru, untuk masuk kampanye kita yang baru, kita bicara tentang blessing. Bapak Ibu kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah. Dan ini ditulis dan oleh Salomo sendiri ya. Dan kita tahu saat muda Salomo ini menulis kitab Kidung Agung. Hatinya bergairah dengan cinta. Dan dia semakin mature dan dia menulis suatu kitab lagi namanya Amsal. Nah Bapak Ibu saat menjelang akhir hidupnya dia menulis satu kitab yang itu Pengkhotbah. Yaitu ini adalah perenungannya sepanjang kehidupannya Salomo dari sejak dia masih muda. Hingga menuju pada ketuaannya, pada kematurannya. Ya. Nah Bapak Ibu moto dari Pengkhotbah ini sepertinya kalau Bapak Ibu baca nanti kita belajar di bulan ini. Dikatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Ya.
sepertinya sangat negatif ya. Salomo ini banyak melihat kesia-siaan dalam kehidupannya. Kesia-siaan dalam kehidupannya mungkin saya katakan, mungkin dia melihat kehidupan orang-orang yang ada. Mungkin bahkan dia melihat kehidupannya sendiri. Ya. Nah Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, coba kita flashback. Renungan sebelumnya masih connection dengan renungan hari ini. Bulan Agustus kita bicara tentang kitab Rut ya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, sama seperti Naomi meresponi apa yang terjadi atas kehidupannya. Kalau Bapak Ibu kembali ulang, baca di dalam kitab Rut 1 ayat 13, dikatakan, janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Itu yang dikatakan Naomi. Kalau Bapak Ibu udah mengerti kemarin ceritanya, dia mengalami satu trauma, dia mengalami satu pencobaan, dia mengalami satu tragedi dalam kehidupan rumah tangganya. Dia merasakan kepahitan, dia melihat hidupnya nggak berarti, dia melihat tangan Tuhan teracung atas hidupnya. Nah hari-hari ini Bapak Ibu, nah dalam kitab Pengkhotbah ini kita keseluruhan kita akan pelajari satu kesia-siaan yang dilihat oleh Salomo. Yang pertama, dia melihat jeripaya dalam bekerja itu sia-sia. Nah, ini kita melihat contoh ya Bapak Ibu, apa yang kita akan pelajari nanti satu persatu ya. Pengkhotbah 2 ayat 18 dikatakan, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Ini perkataan ayat ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Bahkan dikatakan Alkitab menyuruh kita untuk bekerja segiat-giatnya seperti semut. Bahkan orang yang bekerja, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Itu yang dikatakan. Nah Bapak Ibu, tapi mengapa pengkhotbah menyebutkannya sia-sia? Dan saya melihat ketika saya renungkan, saya melihat dia terjebak dalam satu perangkap ya. Dan dia baru sadar, dia sadar terjebak hidup hanya untuk bekerja, terus menghasilkan. Dia tidak melihat kerja untuk hidup. Haleluya. Tapi hidupnya untuk bekerja. Dia tidak rela melepaskannya, maka itu dia katakan, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dia nggak mau meninggalkan, dia mau ambil itu semua. Dan saya katakan, apa yang dia lihat, mungkin dia merasakan tidak bisa menikmati hasilnya. Dan kemudian contoh kedua yang kita lihat dari kitab Pengkhotbah ini adalah siklus hidup manusia yang dia lihat sepertinya tanda kutip sia-sia ya. Dilahirkan dengan kesakitan, kita lihat bayi itu nggak ada yang tertawa ketika dilahirkan, dia menangis. Ya, ketika dia menjadi dewasa dalam pergumulan, ya, dalam pergumulan untuk mencari nafkah, untuk kemudian berkeluarga, haleluya, dan akhirnya tua dan meninggal. Haleluya. Dan kita melihat, kalau kita melihat seperti ini, sepertinya hidup itu nggak ada tujuannya. Dan siklus yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa, Salomo juga melihat dalam kitab ini, dia menuliskan kalau ada suatu siklus yaitu perangkap rutinitas yang sepertinya berulang-ulang kita lakukan setiap hari. Kita bangun tidur, ya, mandi, makan, ya, bekerja, pulang malam tidur, dan kemudian terus berlanjut seperti hari-hari demi hari sampai, ya Bapak Ibu banyak yang merasa seperti itu ya hari-hari ini. Tapi saya percaya hari-hari ini dengan kekuatan Allah kita akan bisa maju. Nah Bapak Ibu, ada sesuatu yang indah yang dia katakannya akan jadi bahasan kita. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Bapak Ibu buka bersama-sama Pengkhotbah 3 ayat 11. Dikatakan seperti ini, begitu exciting ketika saya baca ini. Dia nggak cuma hanya melihat kesia-siaan, tapi dia melihat sesuatu juga yang berbeda yang Salomo lihat. Dia katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Haleluya. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Wow. Saya mulai masuk Bapak Ibu pelan-pelan. Life is a journey. Kehidupan saudara adalah suatu perjalanan yang ada.
Ya, perjalanan untuk menemukan arti kehidupan saudara. Abraham berjalan dalam panggilan Tuhan. Dia nggak bisa melihat apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Tapi dia mau maju dan berjalan. Hingga dia bisa dikatakan bapa daripada segala bangsa. Haleluya. Seringkali keadaan memaksa kita untuk keluar dari keadaan kita yang sekarang. Mungkin hari-hari ini dalam kondisi ekonomi tidak menentu, Bapak Ibu dibawa untuk melangkah, ya, dari suatu keadaan yang baik mungkin kelihatannya keadaan yang kurang baik hari-hari ini. Bapak Ibu, saya katakan itu terjadi hanya untuk supaya saudara bisa menemukan, saudara bisa menggenapi, dan saudara bisa melihat keindahan rencana Tuhan. Ya pasti dengan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Kadang keadaan memaksa kita untuk keluar dari tanah Kanaan, sehingga seperti kita mengalami kesusahan, pergumulan yang sia-sia, pengulangan hari demi hari. Ya, kita melihat nggak ada satu perubahan yang terjadi. Bapak Ibu, saya punya satu pertanyaan yang Bapak Ibu bisa jawab di rumah hari ini. Apa respon kita? Kita mau komplain? Kita mau marah, kita mau putus asa, mungkin kita bosan, dan akhirnya jadi uring-uringan. Saudara punya pilihan hari-hari ini untuk berjalan, untuk tetap bilang Tuhan menyertai aku di tahun ini. Atau saudara mau bilang mengutuki apa yang terjadi, seperti apa yang Naomi katakan, tangan Tuhan teracung buat aku. Dia merasa Tuhan marah atas hidup dia. Itu yang Salomo juga lihat. Dia melihat pada masa tuanya apa yang dia lakukan pada masa muda, sepertinya tidak ada yang berkenan. Haleluya. Dan sering kita fokus pada kesusahan kita, kepada kepahitan kita. Sering kita fokus pada kesia-siaan yang ada. Dan ini akhirnya meracuni jiwa kita. Dan saya mau katakan pagi ini, Tuhan tidak melihat apa yang kita rencanakan, tapi Dia lihat apa yang Dia rencanakan. Kalau saudara bilang amin, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan pagi ini. Dan jangan pernah ragukan. Di dalam, saya mau balikan kembali karena renungan ini sangkut pautnya begitu luar biasa connectionnya. Ya, di dalam badai hidupnya Tuhan memberikan keindahan dalam pertemuan Ruth dengan Naomi. Awalnya mereka tidak bisa melihat, dan jalan-jalannya tak terselami. Saya nggak pernah mengerti ketika saya merenungkan kenapa itu harus terjadi. Banyak dalam kehidupan kita nggak mengerti. Banyak misteri yang tak terpikirkan karena dia begitu besar, kita begitu kecil. Bahkan anak Bapak Ibu yang 16 tahun ketika Bapak Ibu ceritakan tentang bisnis kita, Bapak Ibu ceritakan tentang pergumulan kehidupan, mereka nggak mengerti. Dan semuanya kadang-kala terjadi, Tuhan izinkan supaya hanya kita bisa menemukan berkat-berkatnya, perkenanannya. Haleluya. Nah Bapak Ibu, ada 4 hal yang harus saudara perhatikan pagi ini untuk bisa melihat yang dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu akan melihat ada satu proses, ya. Dan ini Bapak Ibu ada yang luar biasa yang diperkatakan di renungan kita sebelumnya. Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya. Rut 3 ayat 5 itu dikatakan, kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Haleluya. Dan ini saya mau katakan pertama yang kita melihat, kita harus punya relationship. Kita harus punya hubungan yang erat. Kita harus punya hubungan yang intim. Tanpa adanya relation, nggak akan bisa membuat Rut bisa percaya kepada Naomi. Di mana suatu keadaan pada saat itu ketika Rut itu mengatakan, aku akan lakukan apa yang kau katakan.
kepada ibu mertuanya. Tanpa relation yang luar biasa yang begitu mengenal, impossible bagi Ruth untuk mempercayai perkataan Naomi. Bapak Ibu baca di rumah John 3:16. Itu suatu relation yang Tuhan buat. Ketika dia menyapa Bapak Ibu, ketika dia menyapa saya pada waktu itu. Karena begitu dia mengasihi saya, dia mengaruniakan anak yang tinggal, dia menyapa hidup saya. Dan saya menyambut sapaannya. Dan saya melihat kasih karunia Tuhan, sapaan Tuhan sama kita. Dengan adanya relation membuat kita bisa percaya perkataan Yesus yang impossible. Hubungan yang intim dengan firman membawa pembaruan akal dengan akal budi kita, Bapak Ibu. Hubungan yang intim dengan firman membuat kita menemukan tujuan hidup kita. Allah begitu mengingini hubungan dengan manusia. Henok diangkat Tuhan karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Abraham sampai disebut sahabat Allah. Dia bisa tawar menawar dengan Tuhan. Daud dikatakan orang yang melekat di hati Tuhan. Haleluya. Kalau Bapak Ibu baca buku The God Chaser, pengejar Tuhan, orang yang mengejar Tuhan, di situ dikatakan akhirnya dia dikejar Tuhan. Kan ada satu bonding yang Tuhan lihat, ada yang spesial dalam setiap hati kita. Nah, yang pertama stepnya untuk meraih keindahan Tuhan, Bapak Ibu, tadi saya katakan relation. Dan kedua, Bapak Ibu, ini saling melengkapi. Saya percaya, nggak gampang Bapak Ibu mempercayakan perkata orang yang mengatakan sesuatu kepada saya untuk melakukan segala sesuatu yang sepertinya itu mengancam hidup saudara. Ini saya perkatakan saudara harus percaya, karena kenapa? Karena di mana suatu keadaan saudara ketika membacakan hidupmu pada perkataan seorang, karena saudara percaya. Ruth mempercayakan hidupnya kepada Naomi. Apa yang Ruth lakukan begitu resikonya tinggi. Dia bisa dihukum mati ketika dia ketahuan ada bersama Boas tanpa pernikahan. Dia bisa dihukum rajam, bahkan Boas juga terancam, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya, Abraham percaya apa yang Tuhan katakan tentang keturunannya walaupun tidak ada dasar. Elia menantang Nabi Baal karena dia percaya penyertaannya, tapi tanpa hubungan dia tidak akan bisa percaya. Dalam tahun Immanuel ini, Bapak Ibu akan melihat keindahan Tuhan. Kita harus berani katakan, Tuhan Yesus, segala yang Kau katakan itu akan kulakukan. Ada amin, Bapak Ibu. Lebih peka lagi dengan dengaran dengan Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan lakukan, ya jangan lakukan. Kalau Tuhan katakan stay, ya saudara diam di tempat saudara. Kalau Tuhan katakan maju, ya saudara Bapak Ibu maju. Dan tanpa keintiman, tanpa relationship dengan Tuhan, tanpa relationship dengan Naomi, Ruth gak akan bisa memperkatakan segala yang engkau katakan kepada aku akan kulakukan. Tanpa kita bertemu dengan kasih itu, kita gak akan bisa bilang, ya Tuhan siap, aku lakukan. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita dan sangat begitu kuat. Kita ambil waktu sejenak. Kita berdoa sejenak. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Saya akan berdoa dalam roh sebentar. Kinarapata karabashandara pata karapata karabashandara. Horapata, ada orang hati-hati yang merindukan Tuhan pagi ini. Ada hati-hati orang yang akan melihat keindahan Tuhan pagi ini.
Haleluya. Kinarabata karabashandarabata. Saya lanjut Bapak Ibu. Dan yang poin yang ketiga, hal yang ketiga, kita bicara ketaatan, kita bicara obedience, relationship, tambah belief, akan menghasilkan satu perkataan, obedience. Saudara harus percaya, baru bisa menjadi taat. Orang yang taat pasti ada perbuatan yang dipancarkannya. Ketaatan pasti akan membawa dampak Bapak Ibu. Haleluya. Respon Rut ketika di perenungan yang lama, dia memilih untuk dipimpin Naomi yang di dalamnya ada Allah yang benar. Respon Rut tidak mempertahankan pola pikir lamanya ketika dia ada di negeri Moab. Haleluya. Ketika dia keluar dari tanah Kanaan, kelihatannya apa yang Tuhan percayakan itu sia-sia di tanah Kanaan. Ada kelaparan. Ketika dia keluar, dia melihat, Naomi melihat ada sesuatu yang lebih baik mungkin di sana, tapi ternyata ada jebakan-jebakan yang ada. Haleluya. Respon Nuh, dia tetap membuat batra, walau orang bilang dia gila. Dia buat batra di tengah gunung. Orang buat perahu pasti di laut, Bapak Ibu ya. Orang buat perahu pasti di sungai. Orang ini buat perahu di gunung yang tinggi. Respon Yusuf, dia bertahan di dalam penderitaannya, di dalam hatinya yang begitu merasa dibuang, dia bertahan karena dia melihat mimpi yang merupakan sapaan Tuhan atas hidupnya. Kita pernah bicara mimpi di awal-awal tahun. Bapak Ibu harus punya mimpi. Haleluya. Respon Musa ketika dia ragu, Tuhan memperlihatkan diri dia, ada relation. Dan ketika dia melihat, dia percaya. Dan kemudian dia belajar taat dan diambil tongkat yang Tuhan berikan untuk berjalan di dalam panggilannya. Respon saya tetap setia dalam hal apa yang dia percayakan. Dari tahun 99, sejak saya belajar kenal dia, sampai kita di dalam pernikahan yang ada dengan istri saya. Saya katakan Bapak Ibu, tak pernah satu hari pun kami meninggalkan pelayanan kami. Pelayanan begitu jadi arti kehidupan kami. Mungkin banyak orang melihat title yang ada, tapi title tanpa Spirit of God in you, Roh Tuhan dalam kehidupan kita, itu gak akan jadi sesuatu yang dahsyat. Gak ada roh. Saya mau perkatakan dalam roh kita bertumbuh dan kita taat. Dan ini yang luar biasa, dalam ketaatan kita diajarkan hidup dalam satu tatanan. Hidup dalam satu keindahannya, itu yang mau Tuhan perlihatkan. Itu yang begitu Salomo rindu melihat keindahannya Tuhan. Ketika dia pikir-pikir, Tuhan gak bisa dipikir. Haleluya. Dalam tatanan keindahannya, istri itu belajar hormat pada suaminya. Belajar Bapak Ibu. Suami belajar mengasihi istri, kita belajar. Seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Anak-anak belajar menghormati ibunya. Dan hamba-hamba yang bekerja pada Tuhan yang baik, atau juga dikatakan bengis, tetap taat, karena semuanya dalam rencana Tuhan. Dari sini begitu besar kita menemukan bukti kasih-Nya Tuhan. Dengan belajar taat, Bapak Ibu bisa melihat hasil
Iman Bapak Ibu Saudara melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu bisa bersyukur. Kita belajar semakin intim di sini. Wow. Dan di sini ada pendewasaan Bapak Ibu. Haleluya. Dan hal keempat, ini yang mendatangkan keindahannya. Bapak Ibu akan menemukan perkenanan Tuhan. Bapak Ibu akan menemukan God favor. Bapak Ibu akan menemukan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu akan menemukan luarnya Tuhan. Bapak Ibu menemukan pribadinya Tuhan. Bapak Ibu menemukan satu energi untuk mengasihi dan mencintai Dia. Untuk melihat kehidupan kita bukan kesia-siaan yang ada. Kita akan pelajari lebih detail dari hari ke hari nanti. Apa yang lebih selalu mau lihat detail. Dan ketika Elia mengalami satu ketakutan yang besar, Tuhan bilang, kamu makan dan minum roti ini dan naik ke gunung Tuhan. Di atas gunung Tuhan, Tuhan bilang kamu keluar dari guamu. Dan Tuhan perlihatkan diri Dia dalam satu badai, dikatakan, ya. Dikatakan tertulis, dilihat gunung-gunung seperti bergetar. Saya Bapak Ibu baca di rumah, dia biasa-biasa aja lihatnya. Karena pada saat kita dalam ketakutan, pada saat kita merasa hidup kita nggak berarti dalam kesia-siaan, Tuhan, kita nggak bisa meresponi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, itu membuat kita kebal, nggak merasakan hadirat Tuhan. Dan ketika dikatakan, Tuhan bilang, Dia datang dalam angin yang sepoi-sepoi. Dan di situ Dia langsung menutup wajahnya. Dia meresponi pribadinya Tuhan. Wow, so beautiful, sangat indah. Semua poin yang tadi hal yang kita bicarakan dari saudara membuat relationship dengan Tuhan. Saudara belajar percaya dan taat. Di sini God favor, perkenanan Tuhan akan dicurahkan. Kehidupan Naomi dari ratapan Tuhan gantikan jadi tarian. Juga kehidupan Ruth menemukan pasangan yang dari Tuhan. Ruth bisa bekerja dengan giat pada waktu itu. Tapi yang memberikan pertemuan kesempatan kepada Boas, itu adalah Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara ada di suatu tempat, bukan satu kebetulan yang ada. Kalau hari ini saudara diberhentikan dari pekerjaan, bilangkan praise the Lord. Karena Tuhan akan menunjukkan tempat-tempat yang Dia mau kita kerjakan. Kalau hari-hari ini saudara ada yang di tempat bekerja merasa susah, berat, pressure too much, katakan praise the Lord. Karena Dia akan memberikan kekuatan saudara untuk berjalan di dalam tahun yang sepertinya tahun kesia-siaan. 8 bulan kita berjalan, sampai 9 bulan dunia berhenti. Dunia mengalami ketakutan yang ada. Haleluya. Ketika saudara melakukan ketiga hal di atas, ada satu buah yang timbul dalam kehidupan saudara. Buah-buah roh akan menyertai kehidupan saudara. Lembah yang kering Tuhan ubah jadi lembah yang bermata air. Haleluya. Dalam ketaatan kita akan melihat kekuatan Allah lebih lagi dinyatakan. Apapun yang kita kerjakan berhasil. Mazmur 1 ayat 1-5 Bapak baca di rumah. Hidup kita seperti
pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Terus meresapi. Ketika mulai kering, terus kita resapi kembali air hidup, yaitu Roh Kudus yang ada. Terus berbuah, Tuhan katakan. Kalau hari-hari ini saudara merasa kerjaan saudara rendah, saudara harus bilang sama Tuhan, apakah apapun aku kerjakan berhasil. Itu tanda orang yang diberkati. Haleluya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita mulai menyatu dengan hatinya. Tadi dikatakan di ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kita mulai menyatu dengan hatinya Tuhan. Dalam kesia-siaan kita pun bisa bersyukur. Pengkhotbah 8 ayat 15. Kita bisa makan aja dikatakan udah bersyukur. Amin. Pengkhotbah 9 ayat 12. Kita bisa tidur, itu berkat. Amin Bapak Ibu. Pengkhotbah 9 ayat 9. Suami istri bisa bersama, itu anugerah. Oh. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Ya, kita gak bisa menyelami pikiran Tuhan. Tapi ketika kita mulai buat intim dengan Tuhan, ketika kita mulai percaya perkataannya, dan kita taat dan melakukannya, satu persatu akan dibukakan rahasianya. Satu persatu Bapak Ibu akan diajar untuk mengerti. Ada level, ada step-stepnya. Jadi Bapak Ibu gak kaget. Dia akan memberitahukan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan erat dengan dia. Rahasia-rahasia Tuhan bukakan untuk bisnis saudara yang stuck hari-hari ini. Terus sembah dia. Untuk pekerjaan saudara yang mungkin staff saudara yang mengalami suatu traumatik, ya, terus berhentikan, doakan mereka. Tuhan akan kasih tahu cara-caranya. Terus saudara yang sakit hari-hari ini, saya juga punya darah tinggi Bapak Ibu. Saya juga kadang-kadang muak melihat obat yang ada. Saya tetap bersyukur. Ya. Saya katakan Tuhan, terima kasih ini untuk ajar saya. Hal ini mengajarkan saya untuk terus mengerti hidup saya gak berarti tanpa ada Tuhan. Hidup saya harus di tangan-Mu selalu. Haleluya. Hidup kita jadi berarti besok kita bangun tidur bukan karena kata orang lagi, tapi hanya karena kita mengalami Tuhan di tahun penyertaannya ini. Lambaikan tangan saudara yang mengerti. Kita mulai fokus sama Yesus hari-hari ini. Kita mulai fokus kepada kasih-Nya kepada hidup kita. Dan ketika dia menjamah hidup saya tahun 99, saya dilingkupi satu kasih yang begitu besar. Saya nggak tahu itu Tuhan. Saya nggak tahu itu apa. Tapi saya fall in love kepada something yang nggak saya lihat. Dan ketika saya terima sapaan itu, dia mengajar saya. Dia membentuk hidup saya. Dia membuat hidup saya indah. Saya nggak menemukan kejelekan. Saya nggak menemukan kesusahan hidup dalam hubungan suami istri.
Saya menikmati keindahan hidup dalam keluarga yang ada. Dalam tatanan Tuhan. Hidup dengan keluarga besar, dengan mertua. Saya katakan semuanya indah. Tuhan buat dalam satu tatanan yang ada. Dalam pekerjaan. Tuhan memberikan saya untuk berjalan ke satu lembah. Masuk ke satu sungai. Masuk ke satu gunung yang ada. Dan di situ saya menemukan keindahan Dia. Seringkali dalam bisnis kita mau ditombak orang jarak dekat. Bapak Ibu perenungkan. Ketika Saul itu seperti kemasukan setan karena dia iri hati pada Daud. Ketika dia diminta untuk bermain kecapi, dikatakan Saul mencoba menombak Daud. Bapak Ibu tahu, Saul itu juga pemimpin perang. Dan ketika dia bermain kecapi, saya berani pastikan itu jaraknya nggak jauh dan dekat dengan dia, karena dia mau mendengar permainan kecapi Daud. Dan dia coba menombak Daud 3 kali, dan itu nggak kena. Dan di situ Saul tahu orang ini dalam penyertaan Tuhan. Seringkali saya melihat pertolongan Tuhan yang sepertinya nggak mungkin. Saya mau katakan pagi ini, submission begitu penting kepada pemimpin saudara, pemimpin tempat pekerjaan saudara, kepada leaders saudara dalam gereja, kepada mentor saudara dalam gereja. Kita ada hidup dalam satu tatanan yang ada. Kita hidup dalam suatu persekutuan doa dan roh yang ada. Dalam tatanan keintiman yang ada bersama Tuhan. Di mana kita dituntun dari bulan demi bulan untuk berjalan menuju panggilan hidup kita. Yaitu menjadi fathers for generation. Haleluya. Saya akan simpulkan kembali. Pengkhotbah melihat semuanya sia-sia dalam siklus hidup manusia, ya. Di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga, ya. Melihat suatu rutinitas yang ada. Salomo menulis Pengkhotbah 3:11. Dia melihat Tuhan pasti membuat sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Dia akan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Untuk melihat keindahan Tuhan ini, saudara harus belajar. Harus belajar untuk terus tetap intim dengan Tuhan. Buat relationship dengan Tuhan. Contoh-contoh dalam Alkitab itu hanya contoh. Tapi Dia mau saudara, Bapak Ibu, yang mengalami keintiman sama Tuhan. 4M saudara terus menemukan banyak hal. Paksakan diri saudara untuk taat. Paksakan diri saudara untuk berjalan. Hari demi hari. Ya, Bapak Ibu gak akan merasakan. Bapak Ibu hanya bisa percaya apa yang Tuhan perkatakan. Bapak Ibu belajar melangkah. Dan dalam ketaatan yang ada, kita melihat sesuatunya indah karena ada God favor dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu. Saya ajak kita berdoa. Bapak terima kasih. Bapak ada mazmur yang baru. Bapak ada kasih yang baru terhadap jemaat-Mu, terhadap orang-orang pilihan-Mu yang ada di Jakarta saat ini Tuhan, atau dimanapun yang mereka berada. Kasih-Mu dinyatakan, kasih-Mu diberikan, kasih-Mu indah untuk hidup mereka. Ada kekuatan yang baru untuk mereka boleh melangkah dan melihat Engkau. Dan mereka mau katakan, hidupku indah bersama-Mu. Dan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia berjalan tidak pernah lelah. Dia berlari tidak pernah lelah. Hari-hari ini kesetiaan saudara diuji. Terima berkat Tuhan pagi ini. Bapak Ibu renungkan, ada hikmat yang baru untuk kita berjalan dalam bulan yang baru. Ada blessing yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu tangkap saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus, saya Junaidi, penatua dari Shekinah Ministry. Apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya Kojun pengen bersharing dan bercerita tentang apa? Tentang 4M. Nah, banyak yang tanya apa itu 4M ya? Sungguh membingungkan ya. Saya nggak tahu apa itu 4M. Nah, hari ini Kojun mau jelaskan apa sih sejarah dari 4M itu. Nah, saya mau kasih cerita dulu sebelumnya. Saudara, ketika kita mau komunikasi sama satu orang lain, misalnya saya mau telepon atau mau komunikasi dengan istri saya harus telepon istri saya dari jarak jauh, menelpon istri saya. Nah, di tengah-tengah itu caranya gimana? Dia punya handphone, saya punya handphone. Nah, cara supaya saya bisa berkomunikasi dengan istri saya, tentunya ada signal, pulsa, ya. Apa itu? Pulsa XL, Telkomsel, 3G, dan lain-lain. Nah, signal itu adalah sarana komunikasi. Nah, sama juga saudara, ketika kita mau berkomunikasi, ketika kita mau dekat sama Tuhan kita harus punya sarana. Ya, Tuhan kita nggak kelihatan, sarananya apa? Kita kepada Tuhan kita. Sarananya itu yang kita namakan di Shekinah adalah 4M. Ya, apa itu 4M? 4M itu adalah step-stepnya. Ya, supaya kita berkomunikasi dengan Tuhan, ya bisa dengan doa. Tapi ada cara lebih ampuh lagi yang sudah dilakukan 20 tahun lalu sampai sekarang di Shekinah Ministry. Dan saya sudah melihat banyak orang yang setia melakukan 4M mendapatkan penjebolan, menghasilkan buah, dan orangnya berubah. Bukan hanya berbuah, tapi juga berubah. Kalau berbuah doang tidak berubah, percuma. Atau berubah doang tidak berbuah, percuma. Tapi yang saya tahu, ketika mereka melakukan 4M, mereka berbuah dan berubah. Nah, yuk kita pelajari 4 step itu apa. M yang pertama, saudara, adalah menerima. Ya, saudara pengen menerima firman pesan Tuhan. Caranya gimana? Saudara doa, tanya Roh Kudus. Saudara berdoa minta sama Tuhan untuk memberikan kita pengertian. Dan Tuhan akan lawat kita. Dan sebelum baca renungannya, saudara minta Roh Kudus untuk tuntun saudara. Nah, yang pertama adalah menerima dulu Roh Kudus dalam hidup kita dan berdoa, minta Roh Kudus tuntun kita, menerima. Itu step yang pertama, M yang pertama, menerima. Yang kedua adalah merenungkan. Ya, merenungkan itu ngapain, saudara? Ya, saudara merenungkan adalah membaca firman Tuhan. Nah, saudara, ketika kita baca firman Tuhan, ya sangat panjang, sangat detail. Nah, kita sudah membuat itu lebih mudah lewat kampanye 4M kita. Setiap 4M, di M yang kedua, merenungkan, kita akan ada pasal, ayat. Ya, mungkin 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, lebih mudah bagi saudara untuk cerna. Nah, itulah M yang kedua, merenungkan. Jadi saudara merenungkan, baca sekali, tidak mengerti, baca sekali lagi, tidak mengerti, baca sekali lagi, tidak mengerti lagi, tanya Roh Kudus, berhenti sejenak. Balik lagi ke M1. Tuhan, saya minta Tuhan untuk Tuhan tuntun saya, Roh Kudus tuntun saya untuk bisa mengerti. Itu M yang kedua. Jadi saudara, M yang pertama, saudara menerima tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, merenungkan. Apa yang Roh Kudus ngomong sama kita renungkan. Dan kita pahami. Bukan sekadar baca, saudara. Kalau baca lewat lupa. Jadi saudara harus renungkan. Nah, cara renungkannya gimana? Saudara habis baca, nanya, Tuhan ngomong apa ya? Saya nggak jelas, maksudnya apa ya? Nah, jika saudara sampai merenungkan tidak jelas, saudara boleh tanya mentor saudara. Ya, pekerja, ya, pemimpin di dalam gereja. Ya, pelayan gereja, ya. Lalu M3, ya apa yang ketiga, step yang ketiga? Yang ketiga adalah melakukan, saudara. Jadi saudara sudah merenungkan, saudara lakukan.
dalam kehidupan sehari saudara, terhadap keluarga, ya. Bisa juga saudara bisa juga dalam dalam mendoakan orang gitu ya. Kita punya program 1.5 yaitu satu orang mendoakan 5. Jadi apa yang saudara dapat, misalnya saudara dapat tentang ketaatan, kesetiaan, saudara doakan itu untuk 5 orang. Nah, itu sudah termasuk dalam melakukan apa yang saudara lakukan, melakukan apa yang firman Tuhan sudah saudara dapatkan. Oke? Ya, itu yang ketiga, melakukan. Jadi menerima, merenungkan, melakukan. Menerima, merenungkan, melakukan. Habis saudara lakukan ngapain? Masa disimpan buat sendiri? Enggak dong. M yang keempat adalah bagikan. Jadi saudara mau bagi-bagi berkat, jadi berkat buat orang lain. M yang terakhir adalah membagikan. Bisa lewat WA, SMS, email, telepon, ya. Saudara akan katakan itu baik secara langsung atau tidak langsung kepada orang-orang yang saudara mau berkati. Itu saja. Sekali lagi, saudara harus terus komunikasi. Seperti saudara komunikasi dengan istri, anak, ya. Komunikasinya adalah lewat 4M. Dan Shekinah menghimbau saudara untuk terus lakukan 4M setiap hari. Jangan bolong, saudara. Ya, selama kampanye yang baru ini, ya, atau yang akan datang, umumnya hanya 20-25 hari. Ya, saudara lakukan itu. Saya percaya penjebolan-penjebolan terjadi. Apa yang saudara tidak pernah lihat, dengar, dan timbul dalam hati saudara, Tuhan sediakan buat saudara. Karena Tuhan bilang, saya sediakan buah-buahnya, berkatnya bagi orang yang setia, percaya, dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini, Tuhan menyertai saudara dan memberkati saudara. Haleluya. Amin. God bless.